Di video kita kali ini, kita akan coba sama-sama belajar tentang Laravel. Di video pertama ini, itu merupakan video tentang quick introduction terhadap Laravel. Ya, kita akan coba menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, eh, apa itu Laravel? Ups, eh, 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 eh. Yang pertama kita akan coba menjawab pertanyaan apa itu Laravel, kemudian kita akan sedikit bergerak ke MVC. Alright. Nah, eh, terus apa itu Laravel? Nah, sebenarnya Laravel itu sama dengan Coordinator yang merupakan sebuah web framework yang bisa kita gunakan untuk eh, yang bisa memudahkan kita untuk mendevelop sebuah website. Nah, si Laravel ini sama juga dengan seperti Zen framework, kayak PHP, connector yang menganut pattern atau pola-pola MVC di dalam frameworknya. Nah, kemudian kalau sama gitu, kenapa kita harus belajar Laravel? Toh kita bisa pakai framework-framework yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, Laravel ini agak sedikit berbeda dan spesial bagi saya sendiri karena di Laravel sendiri itu ada beberapa fitur yang sangat memudahkan kita dalam mendevelop sebuah website sebagai programmer ya. Dimana fitur-fitur ini memang pada dasarnya ketika kita membuat sebuah sistem atau website itu bakal selalu kita bikin dan akan kita tulis berulang kali. Fitur yang paling saya rasa terbantu, yang pertama itu ada Artisan Console. Nah, di Laravel ini ada sebuah command prompt Artisan Console di mana kita dengan mudah bisa membuat controller, kita bisa membuat modelnya, kita bisa membuat macam-macam lah dengan si Console ini, dengan si Artisan Command. Bahkan kita bisa bikin custom command console kita sendiri supaya kita eh, sesuai dengan kebutuhan kita yang bisa memudahkan kita. Terus si Laravel ini itu juga punya dynamic routing manager. Jadi sistem routing si Laravel ini memang sangat saya suka sekali karena kita bisa menghandle satu proses create, read, update atau CRUD dan delete ya yang bakal sering kita bikin itu dengan satu baris perintah saja, satu baris kode saja. Kemudian kita punya migration yang sangat powerful sekali bagi saya sehingga kita tidak perlu berhubungan langsung lagi dengan SQL, dengan bahasa-bahasa SQL. Kemudian kita punya ORM tentang layer yang menghubungkan antara kita sama database yang kita tidak di ORM tadi itu kita mungkin agak sedikit lah menuliskan kode-kode SQL atau komen SQL gitu. Kemudian juga kita punya Blade ya, Blade template engine ya, di mana Laravel ini menggunakan template engine-nya itu Blade, dan Blade ini sangat powerful sekali ya. Kita bisa melakukan looping di sana, kita bisa ngecek apakah si user ini boleh melihat resource ini, kita bisa validasi juga di apa sih di Blade tadi ya, sangat 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 keren sih. Kemudian kita punya CRF token ya, ini ya seperti biasa lah, ini sebagian besar web framework sekarang sudah mengandung CRF token. Kemudian kita punya queue, task scheduling, notification, storage system. Pokoknya banyak lah yang si Laravel berikan untuk kita sebagai programmer yang sangat memudahkan kita dalam mendevelop sebuah website. Terus ternyata banyak nih di Laravel, banyak sekali yang perlu kita pelajari. Jadi pusing gitu ya. Nah, tapi nanti dulu, jangan pusing dulu. Sebenarnya tidak sesulit ini dibayangkan untuk mempelajari si Laravel ini ya. Learning curve-nya agak agak gampang gitu. Asalkan kita sudah sedikit paham tentang PHP dasar dan sedikit tahu lah tentang PHP OOP gitu. Yang terakhir yang tidak kalah penting itu kita setidaknya sudah sedikit tahu tentang MVC. Nah, kita masuk ke MVC. Apa sih MVC itu? Jadi MVC itu sebenarnya
sebuah pola gitu atau pattern yang dimana di dalam pola ini terdapat tiga komponen utama. Kita punya model, kita punya view, dan kita punya controller. Nah, si model itu bertugas untuk menghandle eh, bagaimana sih cara kita komunikasi dengan si database. Terus si view itu handle bagaimana sih cara kita menampilkan data-data kita ke pengguna kita. Dan si controller itu menjembatani antara si model tadi dan si view tadi. Dia berada di tengah-tengah si controller ini. Nah, jadi nanti sistemnya bakal bekerja seperti ini. Kita akan melakukan request ke suatu URL atau endpoint dari browser kita tentunya. Kemudian request ini akan dihandle oleh si routing. Ya, ini dalam konsep si Laravel ya, walaupun dia agak sedikit berbeda dengan MVC, dengan konsep MVC murni karena dia ada routing di situ. Nah, si request ini bakal dihandle oleh si routing, dan si routing ini bakal ngecek ada nggak endpoint yang kita pinta tadi. Nah, jika ada, kita tampilkan halamannya, kita panggil controllernya buat nampilin halamannya. Jika tidak, maka kita akan tampilkan halaman for atau pesan for halaman tadi tidak ada gitu, resource tadi tidak ada. Terus kenapa kita uh, mempelajari Laravel ini? Nah, dengan belajar Laravel ini selain memang di Indonesia sendiri itu masih banyak banyak lah company-company yang membutuhkan programmer-programmer yang ngerti framework Laravel. Kita juga mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan pertama itu kita akan sedikit mempercepat proses development kita. Kemudian ada komunitas Laravel juga sangat banyak, apalagi di internasional, itu sangat banyak. Kemudian Laravel sendiri tuh banyak disupport sama package-package yang open source, yang memang package-package tadi sangat memudahkan kita dalam mendevelop. Seperti ketika kita mau menghandle role dan permission, kita itu kalau memang kita tidak mau menuliskan kodenya dari awal, kita bisa menggunakan package yang sudah cukup well known di dalam komunitas Laravel, yaitu package Laravel Permission yang dibuat oleh Spati ya. Kemudian kalau misalnya kita mau mengautentikasi API dari single page application kita yang request ke Laravel sebagai backend, kita bisa gunakan package yang dikeluarkan oleh Laravel sendiri, yaitu Laravel Sanctum. Itu juga keren sih. Kemudian ada package Laravel yang bisa kita gunakan untuk uh, mengenerate apa ya, gambar profil berdasarkan uh, nama dari kita gitu. Nah, kemudian untuk permulaan ya tenang saja, kita tidak akan mempelajari semuanya. Kita akan mengcover beberapa topik yang memang biasa kita gunakan untuk membuat sebuah website gitu atau mendevelop sebuah sistem. Nah, topik-topik itu diantaranya ada routing, ya kita akan belajar tentang routing. Kemudian kita akan belajar tentang view, kemudian kita akan juga belajar tentang dasar dari Blade template engine, ya kita nggak akan mengcover semua, kita akan cover beberapa uh, syntax dari Blade yang sering kita gunakan. Kemudian kita akan belajar tentang controller pastinya. Kemudian kita akan belajar juga tentang form request, validation, flash message untuk menampilkan pesan gitu ketika data Anda berhasil ditampilkan, ya. Kita kan pakai flash message. Kemudian kita akan juga cover sedikit dasar tentang model, dan kita akan sedikit cover tentang autentikasi di Laravel sendiri. Kemudian kita ya seperti biasa kita akan bahas tentang CRUD ya di Laravel, bagaimana kita menulis tentang CRUD. Nah, di akhir pelajaran ini, di akhir video ini, besar harapan saya, teman-teman sudah bisa membuat sebuah sistem yang berjalan 100%. Nggak perlu muluk-muluk, mungkin bisa bikin sebuah blog atau sebuah support tiket sistem atau portofolio atau company profile gitu, yang memang tidak terlalu membutuhkan banyak effort atau tidak membutuhkan terlalu banyak logika yang bakal digunakan di dalamnya. Alright, mungkin saja di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy, see you next time, and bye.